Pulang dari Amerika pada tahun 1969, Martha Tilaar membuka salon kecil dan sederhana di rumah milik sang ayah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan modal hasil menabung selama tinggal dan bekerja di Amerika Serikat, pada 3 Januari 1970 berdirilah Martha Salon. Nah, disitulah saya mulai 4 kali 6 meter saya usaha untuk ke advertensi boro-boro ke TV. Belum punya uang. Tapi saya dengan advertensi melalui brosur saya I'm American Licensed Beautician. Waduh, semua orang pada kerubutan. Laris manis. Atas semua pencapaiannya, Martha Tilaar sempat diundang ke markas PBB di masa kepemimpinan Sekjen PBB Kofi Annan pada tahun 2010 dan Ban Ki-moon pada tahun 2018. Di depan forum dunia itu, Martha berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan petani. Saya terus terangnya kaget juga ya, sebagai seorang perempuan yang kita sebut bakul jamu, kok bisa diundang ke PBB gitu loh ya. Tetapi karena saya berpendidikan di luar negeri, maka saya selalu kalau kita misalnya memakai produk alami, saya harus menanam itu. Kini, kendali Martha Tilaar Group beralih kepada putra bungsu Martha, Kilala Tilaar, yang diangkat sebagai CEO pada 27 Juli 2020 atau jelang peringatan hari ulang tahun ke-50 Martha Tilaar Group. Apa yang akan dilakukan CEO lulusan Harvard ini untuk masa depan kosmetik Indonesia? Kalau cuma dimonopoli oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, maka industri ini nggak akan berkembang. Dan puji Tuhan bahwa saat ini generasi kita ini sangat mencintai produk-produk lokal. Dengan bertumbuhnya begitu banyak produk-produk lokal yang keren-keren. Kalau berbicara mengenai soal kecantikan atau kosmetik, tentunya kita tidak lupa dengan produk kecantikan yang sudah menemani kita secara turun-temurun kurang lebih 50 tahun ada di Indonesia. Martha Tilaar dan juga Sari Ayu sudah menjadi pilihan wanita Indonesia dan bahkan menjadi kebanggaan kita semua. Secara khusus hari ini di Bincang Liputan 6, saya Sheila Oktarina akan berbincang bersama dengan founder Martha Tilaar Group, Ibu Martha Tilaar, dan juga CEO dari Martha Tilaar Group, Bapak Kilala Tilaar. Halo Mas Kiki, Ibu Martha. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Luar biasa ya. Ini kesempatan yang langka ya, bisa main ke sini di Martha Tilaar Group dan juga bisa berbincang langsung bersama foundernya Martha Tilaar Group, Ibu Martha, dan juga CEO dari Martha Tilaar Group ya, Mas Kiki. Oke. Ini mau nanya ke Ibu dulu nih. Ibu, waktu dulu awal-awal akhirnya punya inspirasi atau kepikiran menciptakan produk kecantikan kosmetik ini seperti apa Bu awalnya? Ya, pertama saya mendapat kesempatan untuk bersama suami ke Amerika kan. Selama 5 tahun saya berada di sana. Maka itu saya melihat, kita itu kaya banget akan kekayaan alam ya. Dan di Amerika itu justru import semuanya. Di India ya, dari mana gitu. Alam itu ya. Dan kita kan banyak sekali saya belajar di sana. Dan ternyata bahwa Indonesia itu sudah ada 30.000 spesies. Dan waktu itu saya pulang, saya bertekad untuk menciptakan kosmetik, mempercantik perempuan Indonesia, Asia dan seluruh dunia dengan kekayaan alam Indonesia gitu. Jadi itulah saya mulai ya. Dan dari situ saya mulai ya kecil-kecilan lah dari 4 kali
kali 6 meter. Saya di Amerika 5 tahun, kan nggak boleh, kalau nggak ada working permit, nggak boleh bekerja kan. Saya jadi babu anak-anak, babysitter. Dan karena saya guru, jadi orang tuanya percaya banget sama saya, 13 anak. Sehingga saya bisa kumpulin uangnya yang saya dapat untuk belajar di Beauty Academy di Amerika selama 2 tahun. Itulah sebabnya saya datang dan saya mulai dengan kecil-kecilan. Kalau boleh tahu itu tahun berapa, Bu? Tahun berapa? Iya. Ini sudah 53 tahun. 53 tahun yang lalu ya perjalanan Ibu berarti. Wow. Dan tentunya kita sahabat liputeram.com juga nggak asing kan dengan brand tentunya Martha Tilaar dan juga Sari Ayu begitu ya. Jadi memang kalau dari Ibu sendiri, Ibu suka dengan make up seperti itu dulu ya? Dulunya sih enggak kan, karena saya guru sih. Suami saya guru profesor kan, jadi dua-dua guru. Tapi karena saya di Amerika sebagai babysitter, saya melihat ada kesempatan lah, ya kesempatan kita belajar apa, yaitu di Beauty Academy. Baru akhirnya dari situ saya tahu secara ilmiah kalau di sana kan American License Beautician. Nah disitulah saya mulai 4 kali 6 meter saya usaha untuk ke advertensi boro-boro ke TV. Belum punya uang. Tapi saya dengan advertensi melalui brosur saya, I'm American Licensed Beautician. Waduh, semua orang pada kerubutan, laris manis. Sehingga rumah kami dari 4 kali 6 meter dijadikan salon seluruhnya. Oke. Jadi kalau tadi juga sempat dimention sama Ibu gitu ya, kita kan sebagai masyarakat Indonesia ini sebenarnya kaya sekali. Kaya, Jadi kaya banget. Mengambil kecantikan khas dari wanita Indonesia dengan betul. Tradisi ya dan kekayaan alam Indonesia. Oke. Bisa dikatakan juga sebagai perwujudan cita-cita Kartini di era modern. Nah, kalau menurut Ibu memaknai emansipasi perempuan Indonesia ini yang nggak lepas dari budaya Nusantara itu seperti apa sih, Bu? Saya itu memang seorang guru, ya. Jadi saya melihat kalau kita perempuan tidak ada ilmunya, keterampilannya, maka kita tidak bisa maju. Padahal perempuan Indonesia itu lebih banyak ya dari kaum prianya. Ya, nah disitulah saya mulai antusias benar untuk mendidik anak-anak yang tidak mampu, tidak sekolah, ya, untuk saya didik. Sampai sekarang sudah hampir 7.000 anak, gratis. Semua gratis. Itu di mana aja, Bu, kalau boleh tahu anak-anaknya? Anak-anaknya ada di sini. Di Indonesia seluruh tersebar atau iya. di Jakarta aja? Sekarang di seluruh Indonesia ya. Wow. Tapi kalau dulu ya mulai dari saya di sini kan. Saya nggak bisa pergi kemana-mana. Uangnya nggak ada. Biasa toh guru sama guru. Suamiku lurus dan jujur. Nggak bisa lah dapat duit yang banyak. Jadi saya yang berjuang. Apa yang melandasi ibaratnya kerinduan ya dari hati Ibu hingga akhirnya Ibu melakukan hal yang terpuji dan mulia seperti itu? Karena apa? Ya karena itu, karena kita selalu para wanita mengeluh gitu ya. Nggak punya kerjaan gitu. Jadi kita harus sekarang mentransfer ya ilmu yang saya dapat di Amerika untuk Indonesia. Maka itu saya ada 2 hal. Ada yang membayar
Jadi murid-murid yang membayar, ada yang tidak membayar itu. Jadi itu kita lakukan siang dan malam. Itu kita lakukan. Oke, kalau gitu kita balik lagi nih ngebahas Martha Tilaar Group ya Bu ya. Kan dari Martha Tilaar Group sendiri memberikan edukasi tentang konsep kecantikan rupa sampat wahya biantara. Nah, ini tuh cantik luar dalam berarti ya. Ada inner beauty-nya juga, nggak cuma cantik di luar gitu kan. Betul. Nggak cuma dipermak make up, tapi juga dari innernya. Ini makna yang diambil Ibu waktu itu bisa menciptakan ini apa Bu? Ya saya belajar terus kan dari ilmu-ilmu tradisi gitu ya. Maka itu mereka saya belajar dan ternyata banyak sekali pembelajarannya ya. Maknanya adalah perlu ada keseimbangan antara lahiriah dan batiniah ya. Seperti yin and yang misalnya. Karena saya percaya bahwa kecantikan sejati merupakan perpaduan yang seimbang antara yang lahiriah dan batiniah. Jadi tidak hanya lahiriah, tapi juga batiniah itu. Dan saya pelajarin dari sejarah di Indonesia yaitu mengenai Dewi Saraswati. Beliau adalah idola saya yang memancarkan perpaduan yang harmonis antara outer beauty dan inner beauty itu. Ya, jadi disitulah kecantikan Dewi Saraswati terpancar dari simbol-simbol kesempurnaan perempuan yang digambarkan melalui 4 tangan yang masing-masing melambangkan suatu hal. 1, bunga, yaitu keperempuanan. 2, sitar, yaitu keharmonisan ya dalam tutur kata, tingkah laku dan kemampuan berkomunikasi. Terus 3, tasbih, spiritual dan kedakwaan. Kemudian daun lontar, pendidikan dan ilmu itu. Tapi kalau kita melihat zaman sekarang gitu ya, di era-era kekinian, cantik itu pasti stereotipnya adalah yang berkulit putih. Nah, kalau dari sudut pandang Ibu nih, cantik sendiri wanita Indonesia itu yang seperti apa sih Bu? Kalau saya cantik itu adalah cantik lahir dan batin, ya. Bagaimanapun juga kulitnya putih, hidungnya mancung, cantik, tetapi dia sombong, ya. Dan kalau ditegur nggak mau gitulah, pokoknya nggak mau bergaul, dia seolah-olah aku cantik, kamu kan jelek gitu, ya selalu gitu. Ya, jadi kalau dalam hal itu terjadi, maka akan sulit, ya. Maka itu cantik itu harus lahir dan batin. Itu yang penting. Kita harus memperbaiki kita, bagaimana memperbaiki kaum perempuan dan bersama kerjasama dengan mereka gitu, ya. Jadi nggak melulu soal warna kulit ya. Mau misalnya sawo matang maupun saat itu sudah dalam Indonesia tuh ada suku-sukunya kan banyak, ya kan, yang ada keturunan Chinese, ada keturunan India, ada keturunan Afrika barangkali. Nah, jadi ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang bule gitu. Dan itu yang menjadikan Ibu untuk riset tentunya. Ya. Ya, jadi harus begitu. Karena kalau tidak, sulit warna-warnanya apa, saya harus sesuaikan. Dengan yang hitam bagaimana, dengan yang kuning bagaimana gitu loh. Itu saya harus cocokkan gitu ya. Kalau boleh tahu soal prosesnya nih Bu. Prosesnya dari memang brandnya ini kan udah lama sekali ya, bisa dibilang mama saya, nenek saya ini menggunakan produk Sari Ayu dan Martha Tilaar begitu ya. Dan kemudian sekarang muncul di era modernisasi. Bagaimana
konsistensi Ibu dalam menggabungkan yang dulu dan sekarang dalam kosmetik atau produk kecantikan ini? Ya, maka itu kita harus ya bagaimana kooperasi lah dengan beberapa orang ya yang ahli. Saya kan seorang guru, bukan seorang farmasis. Jadi saya bingung sekali. Tapi saya usaha untuk berjuang ya, sehingga kita bisa menciptakan kosmetik Sari Ayu. Nah, adalah investor yang mau. Ya, kita bekerja dengan Kalbe Farma dulu kan, yang ahli farmasi yang top ya, sampai sekarang. Kita sampai 22,5 tahun kita bekerja dan kita dibimbing sehingga kita bisa menghasilkan kosmetik yang apa ya, tidak salah lah ya, tapi benar-benar according to the science and technology. Itu kita harus begitu, karena kalau kita mau sendiri-sendiri ya susah kan, tapi kalau bisa kita harus bersama, berkolaborasi. Gitu ya? Oke. Beberapa kali Ibu diundang PBB nih Bu, dan katanya sejumlah organisasi global lainnya sebagai perwakilan perempuan Indonesia. Bagaimana perasaannya dan pesan apa yang Ibu bawa ke dunia? Saya terus terangnya kaget juga ya, sebagai seorang perempuan yang kita sebut bakul jamu, kok bisa diundang ke PBB gitu loh ya. Tetapi karena saya berpendidikan di luar negeri, maka saya selalu, kalau kita misalnya memakai produk alami, saya harus menanam itu. Nah, jadi yang sangat menarik mereka, mengapa saya dipanggil di mana-mana, yaitu karena saya mendirikan kampung jamu, yang koleksi kampung jamu, yang belum pernah dengar Anda. Belum, di mana Bu kalau benar? Itu dulu di Cikarang ya, tapi sekarang kita sudah mempunyai yang baru, karena di Cikarang kan tempat pabrik-pabrik gitu, jadi tidak sesuai dengan alam lah. Sekarang kita mempunyai di Sukabumi di situ, jadi udaranya dingin dan tanahnya subur ya, jadi dan lebih besar ya, itu antara 12 hektar. Kalau di Cikarang hanya 10 hektar. Itu sebetulnya yang menjadi perhatian banyak orang. Sekolah, universitas selalu mengunjungi itu ya. Kita mempunyai 30.000 spesies, tapi saya selama 10 tahun ya baru mendapat 700, kira-kira 700 spesies. Yang lain sudah digerus oleh ya kayu jati, ya apalagi palm oil, semua kan monokultur, jadi yang lain-lain udah musnah. Maka itu saya sayangkan. Disitulah kelebihan saya, mengapa saya pakai dan saya menanam. Itu yang mereka hargai dari saya. Luar biasa, itu pesan yang disampaikan dan dibawa waktu ke sana. Iya. Gitu ya, Oke, terima kasih Ibu. Bentar, tahan dulu nggak ya ke ngobrolnya. Sekarang kita berganti ngobrol ke Silakan. Mas Kiki atau Kilala Tilaar. Iya. Betul. Mas Kiki ini anak Ibu nomor berapa? Saya anak ibu keempat, saya paling kecil kebetulan, tapi badannya paling besar. Dan sekarang menjadi CEO-nya. Iya, Begitu kebetulan ya? ya. Kebetulan. Kalau dari background-nya Mas Kiki sendiri, Wah, ini apa gitu ya? Saya sebetulnya background-nya adalah bisnis. Saya ngambil S1, S2-nya, sekarang juga doktoral juga di bidang bisnis. Tapi sejak kecil, karena saya anak paling kecil mungkin ya, jadi lengket biasanya anak laki kan sama ibunya kan. Jadi ditenteng-tenteng lah
kita kemana-mana ya, luar negeri, kalau daerah kemana tuh sama ibu kan. Ya itu belajar sih dari kecil, dari apa ya, dicekokin atau di brainwash lah gitu, bahwa kosmetik gitu. Jadi sejak umur kecil pun mungkin untuk membedakan eyeshadow yang bagus mungkin sejak kecil saya udah bisa gitu kan. Jadi dari kecil udah seperti itu. Dan kemudian selalu di brainwash harus melanjutkan ya, karena ini kan perusahaan keluarga dan sebagainya. Jadi itu udah masuk, dan itu menjadi passion sebetulnya. Jadi kebiasaan untuk melihat-lihat kosmetik waktu saya di luar negeri pun tetap saya lakukan gitu. Jadi meskipun nggak ada ibu, saya di Amerika kurang lebih 7 tahun gitu, ya tetap kerjaannya setiap weekend kita ke Macy's atau ke department store, Filings atau apa ya, kita lihat kosmetik kita Riset kirim juga ya. gitu kan. Jadi sampai kalau ada 17-an mungkin yang nyanggul anak-anak saya juga gitu kan. Untuk upacara bendera kan biasanya gitu. Jadi it's a passion gitu. Nah itu yang kadang-kadang suka aneh gitu ya, laki ya kan, terus modelnya begini gitu, botak dan sebagainya gitu kan, cuman di bidang kecantikan. Tapi I don't think it matters gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa sustain our passion, dan kita bisa kerja keras untuk bisa belajar terus gitu. Karena kalau nggak punya passion tuh kita stop belajar gitu. Nah ini passion saya kebetulan di kosmetik, jadi karena di kosmetik itu perlu belajar terus. Betul. Belajar terus begitu ya, akhirnya lama-kelamaan juga bisa mengetahui dan mengendalikan ini. Apalagi latar belakangnya juga memang bisnis ya, untuk mengembangkan bisnis ini gitu kan. Nah kalau yang tadi diceritain ibu nih waktu zaman di Amerika yang 4x6 tadi tinggalnya seperti itu, Mas Gigi juga sempat ngalamin? Oh, saya sih udah nggak ngalamin, karena anak paling kecil beliau udah jadi pengusaha sukses. Mungkin kakak-kakak saya gitu ya. Cuman kalau saya, I am born with a golden spoon gitu. Ya udah enak hidupnya kan gitu. Cuman didikan beliau tuh keras sekali. Jadi bukan hanya mentang-mentang kita anak owner atau apa, tapi beliau mendidik kita tuh sangat keras. Jadi sangat disiplin. Beliau punya way of life itu namanya G2. G2 itu jangan lama ya, DJITU. Itu artinya yang pertama adalah disiplin, kemudian jujur, kemudian innovation atau iman. Ya, kalau kita udah makin tua, maka kita mungkin beriman lah. Kalau waktu muda innovation lah gitu kan. Innovation, kemudian tekun dan ulet. Harus gitu ya. Iya, karena mereka ini adalah guru, maka mereka ngajarin kita tuh, saya dan kakak-kakak saya cukup keras. Ibaratnya kata singkatnya itu adalah ojo dumeh gitu, kalau orang bahasa Belandanya gitu, ojo dumeh gitu kan, atau jangan mentang-mentang lah gitu kan. So itu yang kita pegang, yang kita diajarin dari kecil. Dari karir juga demikian, Mbak. Jadi dari staf biasa, kami bukan dari langsung direktur, tapi perlu proses. Saya kurang lebih 17 tahun proses bisa sampai ke posisi ini gitu. Bukan langsung pulang Amerika langsung presiden direktur atau direktur gitu. Ada proses yang pembelajaran yang cukup menyakitkan, tapi memang pembelajaran kan gitu. Kalau nggak bikin bingung, nggak bikin gusar, itu berarti bukan pembelajaran. Jadi kalau itu yang berproses juga nggak kan? berproses. Ya proses itu kan sakit ya. Kalau kupu-kupu itu mau jadi kupu-kupu dari kepompong juga kayaknya struggle kan gitu. Tapi ya inilah ilmu yang beliau berikan kepada saya, yang kalau saya lihat waktu jalaninnya sebel, saya pada waktu at the end of the rainbow-nya kok kayaknya kalau saya nggak digituin, pasti saya akan menjadi ceroboh dan menjadi tidak disiplin dan tidak menghargai proses dan sebagainya. Atau mungkin nggak sampai seperti sekarang, seperti itu Iya, kira-kira begitu. Selama 17 tahun tadi, ya prosesnya, ada sempat struggle nggak atau ngerasa, coba deh aku mau banting setir aja keluar gitu? Pernah dong, kan bayangin dari saya waktu itu dikasih jadi staf gudang, Mbak. Baru pulang dari Amerika, saya sengaja dikerjain gitu ya. Saya pakai dasi, saya pakai jas, saya ke kantor, saya pikir kantornya bagus nih. Jadi direktur kan, ternyata saya taruhnya di gudang, Mbak, yang panasnya tuh 40 derajat kan gitu. Terus dia pulang, kenapa kamu tadi lepas jas? Panas, habis dikasihnya di gudang kan begitu kan.
Kemudian dites lagi ke spa, juga bukan dijadiin sebagai manajer waktu itu. Langsung, kamu bikin spa deh, ini perusahaan yang perusahaan baru, belum menguntungkan kan gitu. Coba kamu buat untung dulu, buktiin. Selalu begitu. Terus begitu, sampai 17 tahun. Yang terakhir, dua yang terakhir tuh yang lebih membuat gemes gitu ya. Saya orang bisnis, Mbak. Tiba-tiba dia bilang, kayaknya kamu stop jadi marketing aja, kamu sekarang ke R&D. Loh, saya tahu apa? Saya bilang, saya nggak ngerti kimia, saya nggak ngerti biologi, saya nggak ngerti matematika gitu kan. Kenapa saya mesti ke sana gitu? Nah, disitulah justru dia bilang, kalau kamu kepingin ngerti tentang bisnis kosmetik, kamu harus belajar dapurnya. Nah, dapurnya yang tadi beliau bilang, untuk menjadi relevan sampai 50 tahun brand ini harus berinovasi. Nah, dapurnya adalah R&D itu, Research and Development. Nah, disitulah saya struggle, sempat nangis-nangis ya, Bu. Nah, nangis-nangis, sempat mau keluar loh. Saya kebetulan dapat tawaran dari sebuah multinasional based in Singapura. Saya bilang, saya mau keluar, saya nggak tahan. Tapi bapak saya kan juga seorang pendidik, kasih motivasi. Akhirnya dipaksa-paksa ternyata bisa juga loh. Bahkan sekarang saya malah dianggap sebagai salah satu expert dunia di dalam bidang formulasi R&D, Bu. Wow. Iya kan, dari orang yang nggak ngerti apa-apa, sekarang menjadi juri internasional untuk R&D. Misalnya kemarin baru pulang dari Barcelona, menjadi juri innovation in cosmetic global di Barcelona gitu. Untuk menilai 250 formulasi bahan baku perusahaan-perusahaan top dunia gitu. Berarti bisa dibilang belajarnya itu karena dicemplungin ibu ya? Dicemplungin gitu. Nah, inilah mereka nih guru, jadi learning by doing gitu. Karena menurut mereka edukasi itu memang harus ada sebagai dasar aja. Nah, tapi mereka yang mereka ajarin, ibu dan bapak saya, adalah ilmu langitnya, ilmu jalanannya. Yang nggak didapetin di sekolah. Yang kita nggak bisa baca kan, kita bisa baca kasus case studies gitu. Tapi kan we never experience ini gitu. Dan ini sangat berguna pada waktu saya diangkat itu pada pas COVID, Mbak. Oh, Baru 2020. Jadi pas COVID kami juga semua orang di seluruh Indonesia, di dunia juga lagi berantakan. Disitulah dia mengangkat saya sebagai CEO gitu. Jadi itu juga another process gitu. Selama 3 tahun perusahaan yang 50-an tahun ini sudah berjalan. Bagaimana dengan nafas baru, dengan manajemen baru kita bisa survive krisis COVID 2020. Hebat. Dan itu akhirnya Mas Diki bisa. Ya, kita bisa berada di sini ya. Luar biasa. Iya kan? Luar biasa. Bisa dibilang 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya? 3 tahun. Beliau. Jadi karena manajemen ini kan manajemen yang cukup sudah lama ya, 50 tahun berjalan, tentunya pasti ada kebiasaan lama yang tidak mau berubah. Kemudian cara-cara perhitungan yang masih kolot dan sebagainya, sistem yang belum tersambung antara satu departemen dengan satu departemen lain, sehingga menyebabkan working capital yang semestinya tidak bisa dikeluarkan menjadi dikeluarkan dan sebagainya itu. Jadi kita beres-beres. Justru COVID ini adalah refleksi untuk kita untuk berbenah. Saya menggunakan COVID ini semuanya juga lagi tiarap untuk kita betulin perusahaan ini supaya 50 tahun ke depan masih sustain. Jadi kan kayak apa ya, kemarin dikasihnya pas saya 2020 itu adalah 50 tahunnya Marta Tilaar Group. Jadi it's like a reset. 50 tahun ke depan, maka kita harus menyiapkan di 3 tahun ini. Dan itu benar-benar fokus ya, maksudnya kan itu kan berat ya, semuanya juga tergerus kan, semua sektor. Semua. Di COVID sendiri gitu, dan strategi yang dipakai Mas Diki sendiri? Sebetulnya strategi saya simple aja. Yang pertama adalah cash flow. Bagaimana kita bisa hidup itu adalah kalau kita mempunyai cash flow yang lancar atau cash flow positif. Kalau misalnya cash flow itu bagaimana caranya kita bisa menghemat atau memperlancar cash flow. Yang pertama, harus tepat guna. Apapun yang kita keluarkan, itu harus tepat guna. Bukan berarti biaya marketing nggak boleh, tapi harus yang tepat guna. Misalnya. Kemudian yang idle yang dulunya kita punya banyak tanah, misalnya gitu kan, yang aset yang tidak digunakan, kita gunakan. Gitu. Misalnya kita jual kah, kita kerjasamakan kah, kita joinkan dan sebagainya. Sehingga itu bisa memperkuat cash flow kita. Nah kemudian secara operasional tentunya kita banyak efisiensi kan. Jadi untuk supply chain, misalnya kita biasa beli selalu berlebih, kita benar-benar tepat. Kita hitung benar-benar tepat
sehingga tidak ada barang-barang yang ibaratnya nganggur di gudang saja atau tidak dipakai. Udah banyak hal, itu strategi yang memang benar-benar kita harus jalanin, tapi kuncinya adalah kerjasama antara pimpinan dengan seluruh pegawainya. Bagaimana seorang CEO itu bisa meyakinkan anak buahnya, semuanya dari tukang sapu sampai direktur, untuk kita bisa jalan di satu arah, di satu direction yang benar. Gitu. Ibu kan beberapa kali sempat diundang ke PBB ya, bahkan ke organisasi dunia begitu kan. Ini sebagai perwakilan perempuan Indonesia. Waktu di sana pesan apa sih yang Ibu sampaikan? Pesan yang ingin saya sampaikan adalah menghargai dan melestarikan kekayaan alam dan budaya negeri sendiri lewat kerja nyata di mana kami mendedikasikan lebih dari 10 hektar di Kampung Jamu Organik untuk mengkonservasi tanaman asli Indonesia, terutama tanaman obat, kosmetik, dan aromatik. Pentingnya melakukan pendampingan pada petani dalam rangka melakukan konservasi alam, terutama tanaman asli Indonesia. Obat kosmetik dan aromatik melalui Kampung Jamu Organik yang sekarang kami kembangkan di Sukabumi. Pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan, salah satunya kami melakukan pelatihan untuk terapis melalui training center kami yang sudah mencapai hampir 6.000 terapis. Mas Kiki, seperti yang tadi udah disampaikan sama Ibu ya, kalau Indonesia ini kan sebenarnya potensinya itu luar biasa. Banyak sekali keanekaragaman gitu ya Bu ya, keanekaragaman hayati, herbal yang mungkin digunakan sebagai bahan-bahan kosmetik. Nah, kalau kita lihat ya sekarang gitu kan, yang justru menjamur ini kan yang modern-modern seperti itu, yang dari luar gitu kan. Nah, kiat-kiat yang dilakukan Mas Kiki gitu ya, biar ibaratnya nih kita Indonesia punya nggak ketinggalan gitu, itu seperti apa Mas? Ya, jadi kita sadari ya bahwa memang brand kita kan sudah berusia 50 tahun, udah heritage brand ya, mungkin dari mama, omanya pakai dan sebagainya. Tapi kuncinya untuk tetap bisa eksis dalam dunia ini adalah, di dunia kosmetik ini adalah relevansi. Bagaimana brand yang heritage tadi tetap bisa relevan terhadap gaya hidup sekarang. Nah, itu kesannya nggak ketinggalan zaman gitu iya. ya. Cara-caranya tuh ada banyak. Yang paling pertama, yang paling penting adalah research and innovation. Research and innovation yang semacam apa? Research dan innovation yang selalu mendengarkan kebutuhan pasar. Nah, itu yang memang harus kita tetap lakukan dengan adanya pembaruan dari segi formulasi, tekstur, sensorial, dan juga dari segi keinginan pasar seperti apa. Nah, tentunya rohnya kami adalah perusahaan kosmetika nasional kan, yang mengusung nilai-nilai kelokalan. Oleh karena itu, kami konsisten untuk melakukan research di berbagai macam tanaman-tanaman Indonesia yang mempunyai benefit untuk tadi kosmetik, aromatik, dan obat. Jadi memasukkan unsur-unsur Indonesia di dalam formulasi-formulasi yang kekinian sekarang gitu. Jadi dari segi formulanya juga harus bagus, tetapi ada nilai lokalnya. Yang kedua, tampilannya juga nggak boleh, ya kebayang dong, masa packaging tahun 70 tetap dipakai sampai sekarang kan nggak mungkin. Kreatif. Jadi kita tetap harus bisa kreatif, bagaimana kita bisa appealing terhadap kalau sekarang lagi terkenal kan Gen Z gitu kan, generasi Z gitu ya. Nah, ini kita mesti lakukan itu. Yang kemudian komunikasi. Saya percaya apapun formulanya, sebagus apapun ingredients-nya, kalau nggak ada komunikasinya, maka nggak akan jalan gitu. Karena nobody knows kamu punya barang bagus kan gitu. Makanya kita juga sekarang ini juga lebih banyak mendekatkan diri, berkomunikasi lewat channel-channel yang dekat dengan Gen Z dan milenial. Saya TikTok, ya kan, IG, ya, Instagram, dan teman-temannya itu. Jadi kita tetap maunya begitu. Jadi kuncinya adalah relevansi tadi, gitu. Bagaimana sebuah perusahaan yang sudah berumur ini bisa tetap agile, berinovasi untuk dekat dengan target marketnya.
Oke, nah kalau tadi sempat di-mention nih sama Ibu soal kampung jamu ya, itu boleh diceritain sedikit, itu apa sih sebenarnya? Oke, kampung jamu itu adalah sebetulnya kegiatan kita, it's our passion lah. Nah, Jadi kan misinya adalah bagaimana mempercantik dunia dengan menggunakan tanaman lokal kan, oke. mimpinya beliau kan. Hmm. Nah itu nggak bisa kita lakukan tanpa melakukan pertama konservasi terhadap alam ini sendiri, karena kan banyak sekali pembalakan hutan, kemudian untuk palm oil, untuk tambang dan sebagainya, maka hutan-hutan di Indonesia itu berkurang kan drastis. Nah ini yang perlu kita selamatin untuk bagaimana tanaman-tanaman itu meskipun hutannya udah nggak ada, tapi tanamannya tetap ada. Jadi kampung jamu itu adalah, yang pertama adalah konservasi. Nah kita mencoba untuk mengkonservasi 33.000 spesies Indonesia. Mimpi besar, iya, tapi kita harus lakukan. Jadi sekarang sudah kumpul mungkin 600-an. Ya, 600-an tanaman-tanaman itu baik yang langka maupun yang udah hampir punah. Kok bisa punah punya gitu kan? Karena kita bekerja sama dengan sekarang BRIN untuk bisa mengembangkan tanaman itu di kultur jaringan. Jadi bukan dari tanaman aslinya tapi dari pembiakan cawan gitu. Nah, di situ kita berdomestifikasi di situ. Yang kedua, perannya kampung jamu itu adalah research. Setelah ditanam, didomestifikasikan, diperbanyak, kemudian kita melakukan penelitian. Penelitian tentang apa? Khususnya ya untuk tanaman obat, aromatik, dan kosmetik. Gitu. Misalnya, tadi kita cerita sebelum ini kan kita cerita, misalnya kalau di kosmetik formulasi, biasanya kita pakai chamomile untuk iritasi dan untuk meredakan peradangan kulit. Ternyata di Indonesia juga ada yang keren. Kalau bahasa kerennya itu adalah kemangi. Kalau bahasa Latinnya adalah bahasa Inggrisnya adalah lemon basil. Nah, si lemon basil ini secara fitochemistry itu mempunyai kegunaan yang mirip dengan si chamomile ini. Jadi industri kosmetik Indonesia itu 85% dari packaging dan raw material itu adalah imported. Nah ini kita kepingin supaya tanaman-tanaman kita yang kaya itu, Indonesia itu kan kaya dengan tanamannya dan keilmuannya. Oleh karena itu kita mencoba untuk mensubstitusikan dengan itu. Misalnya salah satu contoh yang gampang, misalnya chamomile di dalam formulasi kosmetik itu dipakai sebagai anti iritan supaya kulit tidak ada peradangan dan sebagainya. Tapi kan chamomile itu kan kita ambil dari China atau ambil dari India gitu, misalnya, gitu. Nah kita bisa ganti nih dengan tanaman yang mempunyai benefit yang sama, yaitu si kemangi. Nah yang biasa buat pecel lele tuh kan enak buat makan pecel lele tuh, tapi ternyata dia mempunyai anti iritan yang cukup baik. Nah yang kayak begitu-gitu tuh kita bisa pelajarin kalau kita benar-benar mempunyai tanamannya, kemudian kita melakukan research secara saintifik mengenai fitochemistry yang ada di dalam tanaman itu, sehingga kampung jamu yang tadi Mbak bilang itu adalah sangat strategis untuk ketahanan bahan baku, bukan hanya konservasi tapi ketahanan bahan baku nasional untuk kosmetik yang nantinya mimpinya Pak Jokowi kan kita harus punya nilai tambah ya, bukan hanya kita jual simplisi atau daun kering, tapi kita juga bisa menghasilkan ingredients kosmetik yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Sekarang kita bekerja sama dengan Clariant karena kita punya 40 paten mengenai tanaman-tanaman ini dan manfaatnya yang sudah kita uji secara klinis. Ini kita partneran dengan satu perusahaan raksasa di Switzerland namanya Clariant. Dia adalah pemasok kimia terbesar di dunia, nomor 2. Nah kita sudah mulai menjual bahan-bahan itu, misalnya enzim pepaya, kemudian kita menjual lidah buaya, kemangi ini ke 200 negara. Jadi kita udah mulai ekspor sekarang untuk memenuhi banyak sekali di Eropa misalnya multinasional yang sudah pakai ingredient asli daripada Indonesia ini. Nantinya mudah-mudahan Indonesia juga semakin rame, industri kosmetiknya ya semakin banyak juga yang pakai juga ingredient yang asalnya dari kita. Oke, kalau tadi Ibu sempat pas diundang ke PBB menyampaikan pesan begitu ya. Kalau Mas Sigit sendiri pas diundang nih mungkin kemarin ke Barcelona gitu contohnya ya, atau kemana lagi menyampaikan pesan apa juga sih Mas? Ya, kalau saya di Barcelona itu kan sebagai juri. Nah, selama ini kan Indonesia ini kan hanya dilihat sebelah mata ya sama dunia mengenai dunia kosmetik. Padahal negara kita ini bukan hanya alamnya aja yang keren, tetapi captive marketnya juga besar. Kita kan keempat terbesar di dunia kan secara populasi kan. Dan kita lihat Nielsen yang kemarin kan tetap generasi yang produktif yang lebih dominan
di Indonesia, sehingga ini menjadi pasar yang sangat besar. Nah, pesannya adalah kita jangan cuma jadi pengikut dan menjadi pasar, dan kita nggak punya suara di dalam dunia kosmetik ini. Pesannya adalah Indonesia berhak untuk bisa mewakili konsumen yang segitu besarnya untuk menjadi penentu siapa inovasi kosmetik di dunia itu gitu. Jadi kita juga harus punya suara gitu. Kebetulan saya satu-satunya dari ASEAN untuk bisa mewakili ASEAN untuk bisa menilai daripada kosmetik-kosmetik yang baru di launch pasca pandemi kan. Waktu pada pandemi kan mereka banyak yang tiarap lah ibaratnya, sekarang mereka banyak yang baru-baru, dan disitulah kita bisa melihat trennya ke depan seperti apa. Kemudian kita juga bisa menilai bagaimana performance daripada ingredients yang akan dipakai di kosmetik seluruh dunia itu. Oke. Sudah berdiri kurang lebih 50 tahunan lebih ya bahkan ya. Gitu. Nah, kalau dibilang untuk bersaing di pasar global dunia begitu ya, dari Martha Tilaar sendiri yang mana memang mengangkat bahannya ini kan bahan lokal Indonesia. Maka tadi juga kampung jamu yang dikonservasi begitu yang sampaikan ya. Terus juga alami dan halal. Tentunya ada tantangan dong, Mas Kiki ya, dalam persaingan-persaingan ini. Apalagi munculnya brand-brand dari Korea gitu misalnya yang lagi menjamur gitu sekarang. Apa yang menjadi tantangan terberat yang mungkin dilihat Mas Kiki? Kalau kita lihat adalah ketahanan daripada bahan baku. Kita nggak mungkin menang lawan, let's say, kosmetika China dari segi harga. Why? Karena dia punya infrastruktur industri kosmetik di China sangat lengkap. Hampir semuanya barang dari Cina, ya kan? Tentunya dari segi itu kita nggak bisa lawan. Tetapi dari segi uniqueness, dari segi formulasi yang natural, dari segi mentalitas anak-anak yang baru sekarang, anak-anak sekarang tuh beda loh sama generasi saya gitu ya. I'm a late millennial, tapi sekarang tuh jauh mencintai produk lokal. Justru yang kerennya sekarang bukan menjamurnya produk Korea atau China loh, tapi menjamurnya produk lokal. Itu tuh sangat dahsyat menurut saya. Karena apa? Karena jadinya industri kosmetik ini menjadi nyata gitu, bahwa kita punya brand-brand, banyak sekali brand-brand lokal yang bisa bersaing dengan sehat kan. Semakin banyak playernya, maka industrinya akan semakin berkembang, dan industrinya akan semakin kompetitif, tetapi juga bermanfaat untuk banyak orang. Aku mau cerita, kebetulan kita punya satu perusahaan, anak perusahaan dari Martha Berto Tbk ini, yang khusus melayani, membuati klien-klien di luar grup. Dulu, klien-klien kita itu multinasional, misalnya multinasional lah, ya kita nggak sebut namanya, tapi yang dari Belanda, dari Amerika, dari mana-mana itu produksi di kita secara masif. Tapi 5 tahun terakhir diawali dengan satu klien tuh namanya Mbak Usi Susiowati. Dia bikin satu lipstick dulu namanya DC, bikin di kita. Nah sejak itu banyak sekali artis dulu yang bikin produk itu, banyak di kita. Sampai sekarang pun kita melayani 650 brand lokal. Jadi sampai bingung. Ya, blessing in disguise gitu. Jadi bukan berarti kan pemain-pemain baru tuh ancaman. Kita harus rangkul. Saya punya infrastruktur 50 tahun, saya punya logistik, saya punya R&D, saya punya formulasi, saya punya bahan baku, saya punya kantor misalnya. Itu kita sharing sama mereka. Kamu nggak usah bikin pabrik, aku yang bikinin, kamu fokus di jualan. Dan it works kan? Banyak sekali entrepreneur muda yang kita bidani juga gitu. Bahkan ada satu produk dari sebuah skripsi. Dari sebuah skripsi mereka kumpul, mereka buat, dan sekarang menjadi salah satu brand indie yang cukup kuat. Jadi akhirnya jadi sukses. Wow. Jadi kita sekarang melayani 650 brand lokal di luar daripada yang big players multinasional yang menjadikan kita sebagai center produksi untuk seluruh dunia. Ada yang ASEAN, ada yang untuk Indonesia. Gitu. Tapi terus terangnya ya, itu saya potong ya sedikit. Ya, itu kan saingan ya. Tetapi almarhum suami saya bilang, biarlah kita bersatu
untuk mensejahterakan tanah air kita gitu. Kita bersatu, nggak apa-apa. Saingan setiap orang punya rezeki sendiri-sendiri. Jadi biarlah kita bantu mereka. Ya ternyata sampai sekarang dia mau juga bantu, bergairah ya. Karena saya melihat ya Martha Tilaar ini kan ikon. Martha Tilaar Group ini adalah ikon, Mbak. Jadi kita harus go beyond our own brand. Kalau dulu orang mempertahankan brandnya mati-matian, tapi sekarang kan zaman berubah. Dengan ada internet, logistik yang lebih rapi dan sebagainya, orang entrepreneurial skill-nya juga bertambah kan. Jadi kita go beyond ourselves gitu. Kita harus bikin industri ini gitu. Bersama-sama dengan entrepreneur muda. Jadi kita bisa support mereka dari cuman bikinin doang, bikinin formulanya aja, uji manfaatnya aja, sampai kita ada investment juga di mereka beberapa. Jadi indirectly kita sama-sama win-win kan gitu. Yes. Karena yang saya share adalah Martha Tilaar Group is an ecosystem. Yang kita bisa sharing ekonomi bersama gitu untuk membentuk apa? Membentuk industri yang lebih kuat. Nah, industri yang lebih kuat mimpinya Ibu Martha adalah bahan baku tadi kan? Ya. Dengan makin banyak orang make bahan baku kita, maka industri bahan baku Indonesia akan juga berkembang. Akhirnya the whole industry seperti itu. Kita contoh sebagai Korea kan? Korea dulu pemainnya cuma 2 atau 3. Amore Pacific, LG, sama Samsung mungkin. Tapi kan menjadi trigger orang-orang untuk membuat kosmetik dengan brand-brand yang banyak. Sehingga Korea itu juga bisa berkembang secara industri kosmetiknya menjadi raksasa. Tentu dibantu pemerintah, dibantu K-pop, dibantu yang lain-lain. Nanti kita juga bisa, mungkin dangdut mungkin nanti 2030 menjadi tren kan bisa kita juga domplengin misalnya gitu kan kira-kira seperti untuk itu. media promosinya seperti Iya. itu. Tapi kalau dilihat-lihat kalau boleh tahu nih, Ibu Martha ini umurnya berapa sih Mas Kiki? 86. 86 ya? Ibu kok masih cantik sih Bu? Rambutnya masih tebal. Nih kalau boleh tahu ada produk yang dipakai juga dari Martha Tilaar khususnya, boleh dibocorin nggak Bu? Oh boleh. Ya, saya coba aja tanya Brigita tuh, sekretaris saya. Saya selalu pakai, saya punya produk. Kita harus konsisten, ya. Jadi saya untuk rambut cem-ceman. Terus shampoo-nya lidah buaya. Itu. Ya, kemudian untuk wajah ya Biokos ya, Sari Ayu. Ya kan? Dan kosmetiknya Sari Ayu dan PEK. Ada lagi kan PEK. Terus untuk perawatan badan yaitu spa. Dewi Sri Spa. Misalnya itu. Ini cukup konsisten sih, karena dia bilang, saya juga terbrainwash juga seperti itu sih, bahwa you harus, kalau lu jual ke konsumen, you harus pakai. Ya. Karena kalau you nggak pakai, berarti produk yang diciptakan adalah produk yang tidak bermanfaat kan. Okay. Nah, terus saya selalu konsisten. You boleh visit my room. Oke. Di rumah, sleeping room. You lihat semuanya. Semua produk kita. Kecuali perfume ya. Karena kita belum punya si perfume. Ini kalau tadi sempat diceritain Mas Kiki ini kan anak bungsu. Anak keempat. Berarti masih ada tiganya ya. Putra-putri ibu juga yang memang ikut di perusahaan Martha Tilaar Group? Semua, ya. Kita sangat berbahagia saya. Mereka mau ikut kita semuanya. Nah, dia lulusan Harvard, jadi bakul jamu. Diketawain teman-temannya, kok mau sih gitu. Tapi dia nggak peduli. Aku orang Indonesia, ini adalah kebudayaanku, saya harus lestarikan. Hebat loh, Harvard University. Mantap. Terus tadi kalau udah diceritain sama Mas Kiki ya, dari awal begitu lulus, apalagi lulusan Harvard ini udah dimention sama ibu, tahu-tahu jadi staf gudang awalnya. Nah, apa sih wejangan yang memang atau nasihat yang ibu sampaikan dan ajarkan ke anak-anak ibu memang ibaratnya ya dari nol dulu gitu? Dari nol.
Jadi mereka harus yaitu jadi G2 person, ya disiplin, jujur, iman kuat, inovatif, kreatif, tekun, ya, dan ulet kerja keras. Itu kalau enggak ya bagaimana? Dan tegas ya, itu Ya, harus. tegas, harus disiplin, ya harus. Kalau enggak bisa. Itu. Oke. Ya. Mas Kiki, pelajaran berharga melihat kehidupan ibu ya. Udah 50 tahun ini berdiri perusahaan dan bagaimana prosesnya tadi yang sempat diceritakan ya. Nah, dari perjalanan proses itu, apa yang bisa diambil dari sosok Ibu Martha Tilaar, Mas Kiki? Ya, kalau mau sukses tuh nggak ada yang instan. Semuanya harus lewat proses. Jadi beliau mengajarkan saya memang dari proses dari paling bawah itu dan semuanya berdasarkan profesionalisme. Jadi semua kami dinilai berdasarkan KPI. Oke. Jadi bahkan jadi kalau lulus KPI 1 dikasih catatan lagi, terus pembuktian gitu. Jadi bukan mentang-mentang anak yang punya, tapi itu harus dibuild lalu satu proses. Memang ya tadi proses itu yang membuat kita juga semakin mengerti mengenai bisnis ini, dan akhirnya lewat pengalaman diri kita sendiri ya kita bisa menakodainya dengan benar gitu, dibanding kalau misalnya kita direktur cangkokan atau bagaimana kan gitu. Kita benar-benar meresapi, memahami bisnis ini gitu ya. Ini sebagai kayak menurut saya itu kayak mobil kuno nih. Kita kan suka mobil kuno ya. Kita bisa tahu kalau kita nyetir tuh kok ada bunyi apa ya gitu. Kita tahu karena kita dari tahu ngerjainnya gitu. Oh kenapa nih bunyi ini kayaknya begini gitu. Oh ya berarti kita mesti cek yang sebelah sini gitu. Jadi harus bisa benar-benar mendalami itu. Yang kedua adalah passion, Mbak. Passion itu harus punya. Kalau nggak punya passion di dalam satu bidang usaha, maka usahanya tidak akan bisa sustain. Karena usaha itu kan naik turun, Mbak. Bisa naik kita di atas, besok kita di bawah, besok kita di atas lagi. Nah, begitu kita di bawah, passion lah yang mendrive kita untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat. Yang bisa kita jadikan alasan untuk kita hidup itu ya passion itu gitu. Tanpa passion, kayaknya bakal pindah kerja aja gitu kan. Gitu. Akhirnya nggak bisa komit ya tanpa Nggak bisa itu komit. tadi ya. Oke, ini ada pertanyaan dari sahabatliputan6.com, Ibu. Halo Ibu Martha, nama saya Casa dari Universitas Pelita Harapan. Saya mau bertanya bagaimana agar perempuan muda seperti saya bisa lebih mencintai diri sendiri, lebih mencintai warna kulit kita, lebih mencintai bentuk fisik kita untuk lebih percaya diri lagi. Ya, setiap manusia diciptakan dan dilahirkan dengan keunikan genetik dan pribadinya. Dan bagaimana individu itu menyempurnakan karakter diri serta kecerdasannya, itu penting ya. Dan intelektual dan spiritual, itu dalam intelektual dan spiritual, sehingga semuanya dapat terpancar dari dirinya. Oke, jadi memang cantiknya nggak cuma di luar, tapi dari dalam. Dalam. Itu yang paling Ya, penting ya. itu yang paling penting. Inner beauty. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Ini ada juga yang nanya ke Mas Kiki. Halo Ibu Martha dan Pak Kilala, salam kenal, saya Teddy, seorang karyawan swasta. Saya ingin bertanya, apakah seorang pria boleh menggunakan produk kecantikan dari wanita nih, misalnya lotion ataupun toner? Terima kasih. Boleh aja. Karena yang sebetulnya membedakan kulit perempuan sama kulit laki kan, kalau laki cenderung berminyak. Gitu. Cuman itu aja. Cuman the rest is, porinya lebih besar. Jadi berminyak dan porinya misalnya lebih besar. Ya tinggal kita pinter-pinter aja pakai kosmetik yang sesuai dengan jenis kulit kita. Gitu. Nanti kandungan-kandungannya Kandungannya paling penting, fungsinya buat apa gitu. Cleansing. Terus kemudian baunya. Kadang-kadang yang terganggu kan kadang-kadang baunya bau permen Perempuan. karet gitu kan, Bau untuk bunga-bunga. dipakai bau bunga-bunga, terus kayaknya kurang maskulin. Tapi kan sekarang trennya kan itu gender fluid gitu. Jadi unisex. Jadi semuanya bisa dipakai. Bisa dipakai. Oke, untuk inovasi kedepannya mungkin dari Martha Tilaar ada nggak sih produk yang untuk Ada. pria juga? Ada, nanti kita Rudy akan Adiswarno. Rudy Adiswarno. Itu kita punya. Ya, jadi Rudy kita melakukan untuk hair.
Dan karena namanya Rudy memang banyak kliennya adalah laki, jadi ya kita juga lebih skew ke produk laki. Tapi untuk produk laki sendiri nanti mungkin tahun ini kita akan launch khusus untuk kebutuhan laki untuk skincare. Untuk skincare-nya ya. Skincare-nya. Oke, mantap. Terus terakhir nih, Ibu Marta, saya sebagai seorang siswa atau seorang pelajar SMP, apakah saya sudah boleh memakai kosmetik dan bagaimana cara saya memilih kosmetik yang aman? Terima kasih. Tentu saja boleh ya, karena bagaimanapun kosmetik itu sudah ditetapkan ya, kita biasanya ada belia ya. Ada, jadi Khusus untuk anak-anak gitu loh, khusus untuk baby ada, jadi the cycles of life itu kita sudah tentukan gitu ya. Dan tentu kita harus satu-satunya yang penting adalah membersihkan ya kulit kita, karena kita sering pergi kemana-mana, banyak debu dan lain-lain. Sebelum tidur kita harus membersihkan wajah ya dan tubuh dengan cara mencuci muka dan mandi yang teratur. Ada yang mandinya tidak teratur. nah itu. Bau. Kalau udah itu PR-nya ngelawan males aja ya. Nah, saya tambahin kalau umur 16 itu kan kita lihat cenderungnya kan kulitnya kulit lebih aktif, anak-anak kan lebih aktif, sport dan sebagainya di luar. Jadi pembersihan, cleansing yang penting. Itu yang kedua, penting. mereka juga banyak outdoor, sun care yang SPF-nya cukup, Sunscreen. ya kan. Kemudian kita bisa buat deodoran atau hygienic lah, personal care. Kita juga penting sama jerawat. Iya, Ya kan? itu kadang Biasanya umur banyak 16 kan lagi beli remaja jerawat gitu kan. jerawat. puber gitu kan biasanya. Kita punya tuh banyak obat-obat jerawat yang Jerawat dari dulu sampai sekarang masih oke. laku banget. Oke, terakhir ini Ibu Marta sebagai founder dan juga owner dari Marta Tilaar Group, harapannya ke depan apa, Bu? Harapannya ya tentu kita sebagai insan Indonesia ya harus bangga pada kebudayaan kita ya, dan juga kepada produk kita ya yang berdasarkan atas pengetahuan nenek moyang kita. Ya. Tetapi ya itu kalau pada zaman sekarang harus disertai oleh research and development dan juga teknologi. Ya, itu yang penting sekali. Jadi kita harus bangga sebagai orang Indonesia dan perempuan Indonesia. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Iya. Kalau dari Mas Kiki sebagai CEO Marta Tilaar Group, harapannya ke depan apalagi untuk bisnis kosmetik seperti apa? Saya rasa Indonesia mempunyai modal yang sangat baik di industri kosmetik dan personal care. Ada tadi yang saya mention ada dua. Yang pertama adalah kekayaan alam ini sendiri, di mana kita punya tanggung jawab besar dan tantangan besar ke depan untuk bisa mandiri di dalam bahan baku kosmetik. Ya. Jadi kita 85% import industri ini. Nah, ke depannya kita harus mengurangi ketergantungan itu. Yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa membuat industri kosmetik ini sekuat negara-negara lain yang udah sukses. Misalnya Cina yang udah mulai menggeliat nih, kemudian Korea, Jepang dan sebagainya. Nah, itu kita perlu kolaborasi, kita perlu konektivitas sama-sama untuk bagaimana kita membangun ini. Kuncinya adalah the more is the merrier. Jadi semakin banyak pemain di dalam industri ini, maka industri ini akan semakin kuat dan semakin besar. Kalau cuma dimonopoli oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar, maka industri ini nggak akan berkembang. Dan puji Tuhan bahwa saat ini generasi kita ini sangat mencintai produk-produk lokal. Dengan bertumbuhnya begitu banyak produk-produk lokal yang keren-keren. Ya. Nah, ini menjadi modal utama kita nih supaya kita juga bisa akhirnya memanfaatkan peluang yang kedua tadi adalah pasar yang besar ini. 270 juta manusia ini adalah market yang sangat besar. Jadi ya itu yang harapan saya adalah industri ini semakin berkembang dan Indonesia dikenal mempunyai
brand-brand kosmetik yang kuat di dunia. Wow, luar biasa. Oke, kalau begitu terima kasih Mas Kiki. Makasih Yuk, Ibu. sama-sama. Sahabat Liptonam.com, itu tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Marta Tilaar dan juga Mas Kiki alias Mas Kilala Tilaar. Banyak pesan yang bisa kita ambil dan bermanfaat untuk kita. Yang pertama, pesan Ibu adalah wanita cantik asal Indonesia itu nggak cuma dari luar saja. Jadi tentunya kita harus menerima diri kita karena cantik itu berasal dari dalam. Dan juga pesan dari Mas Kiki, kita wajib berbangga karena Indonesia ini begitu kaya oleh bahan-bahan herbal tentunya yang bisa diolah untuk kecantikan kita. Oke, kalau begitu sekian Bincang Liputan 6 hari ini bersama saya Sheila Oktarina dan juga bersama Mas Kiki, Mas Kilala Tilaar dan juga Ibu Marta Tilaar. Sampai jumpa di Bincang Liputan 6 lainnya.